Ya, pemirsa, pemuda cerdas ini berhasil mendapatkan dual degree dari universitas-universitas terbaik dunia. Namun ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan berinvestasi di bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa di tanah air. Lalu siapakah tokoh inspiratif saya hari ini? Ikuti saya, inilah People and Inspiration bersama Adamas Belfasyah. Bagi Adamas Belfasyah, pendidikan adalah hal yang sangat penting. Peraih dual degree dari universitas ternama di Amerika Serikat ini pun kembali ke tanah air agar bisa berperan di dunia pendidikan Indonesia. Lewat startup yang dirintisnya, ia ingin anak bangsa bisa mendapatkan pendidikan secara maksimal. Udah sampai. Ini dia. Ya. Apa kabar? Selamat Adamas datang. Belfasyah. Selamat datang di ruang guru ya. Kita ngobrol dulu nih. Iya, sekarang boleh. Belva. Iya. Ya, kita ngobrol dulu, bro. Jadi kan Anda nih kan orang yang sangat concern dengan dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Iya. Nah, saya pengen tahu nih masa kecilnya seperti apa. Apakah kayak saya dulu bandel, males ke sekolah? Kira-kira seperti apa? Bisa ceritain sedikit masa kecilnya? Kayak saya dulu sih termasuk anak yang mungkin lebih rajin sih sejujurnya. Iya, ranking terus? Alhamdulillah. Jadi waktu itu apalagi pas SMP itu masih kurang sih kesadaran untuk akhirnya pendidikan tuh penting gitu. Akhirnya baru SMA, sekitar SMA gitu yang kelas 1, kelas 2 SMA ketika saya berpikir, oh pendidikan tuh lumayan penting dan kayaknya saya mau serius belajar. Apalagi waktu itu saya pengen masuk universitas yang bagus. Orang tua juga sangat suportif sih, maksudnya saya dulu juga, maksudnya saya bukan dari keluarga yang kaya atau apa gitu kan, jadi lebih middle class, so-so lah gitu. Tapi selalu saya dimasukkan ke sekolah-sekolah yang menurut orang tua saya waktu itu paling bagus gitu. Walaupun misalnya SPP-nya jauh lebih mahal atau apapun itu, waktu itu menurut orang tua saya pendidikan itu adalah investasi gitu, jadi bukan pengeluaran. Jadi apapun itu pasti akan dibayar, dicariin uangnya untuk bisa masuk ke sekolah yang baik. Bro, jadi waktu itu kan akhirnya Anda bilang Anda memutuskan bahwa ternyata ini penting dan Anda memutuskan bahwa saya harus giat belajar untuk saya harus dapat beasiswa. Karena kan tadi dibilang katanya bukan berasal dari orang tua yang kaya juga, berasal dari keluarga yang kaya. Seperti apa waktu itu? Akhirnya Anda berjuang untuk, oke, gue harus dapat beasiswa nih. Gue harus keluar kuliah di luar negeri. Seperti apa waktu itu? Bisa ceritain? Ya waktu itu masih SMA ya, jadi saya waktu itu memang pengen banget dapat beasiswa di luar negeri gitu. Jadi saya setelah cari-cari di internet dan macam-macam, nanya sana sini, akhirnya ketemu ada beasiswa di Singapura sama Jepang. Nah, cuman kalau yang Jepang waktu itu saya butuh setahun lagi karena harus belajar bahasa Jepang dulu. Jadi waktu itu udah saya targetnya yang Singapura nih gitu. Nah tapi waktu itu saya juga ngerasa apa yang saya dapatkan dari sekolah itu masih jauh banget dari apa yang akan diteskan nanti pada saat mau masuk ke Singapura itu, Universitas Singapura. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk benar-benar bahkan bolos sekolah kadang-kadang, tapi untuk belajar. Jadi dari pagi, dari saya bangun pagi sampai tidur lagi itu saya belajar aja gitu. Saya beli buku-buku dari Singapura langsung, saya lihat seluruh materinya, ngerjain soal macam-macam gitu. Terus saya juga ikut les juga tambahan gitu kan untuk mempersiapkan itu. Jadi waktu itu benar-benar tumpah darah juga untuk selama beberapa bulan itu saya fokus hanya ngerjain itu aja. Dan itu menurut saya ya akhirnya alhamdulillah bisa masuk gitu. Cuman kalau misalnya memang tidak fokus atau tidak 100% ke situ, itu kayaknya emang udah nggak mungkin. Memang gitu. sudah susah. artinya mati-matian fokus di belajar waktu itu. Nggak pacaran waktu itu berarti ya? Waktu itu enggak. Tapi akhirnya keterima waktu itu akhirnya alhamdulillah keterima. Iya. Wow, dan keterimanya waktu itu juga sekaligus dengan beasiswanya gitu. Jadi waktu itu saya termasuk dari sekitar 8 orang yang dipilih dari pemerintah Singapura waktu itu untuk mendapatkan beasiswa kuliah S1 di Singapura. Jadi salah satu dari sedikit orang yang terpilih. Sedikit terpilih. orang waktu itu, alhamdulillahnya. Bisa masuk kayaknya, seneng banget seperti itu ya. Nah baik, pemirsa, kita akan ngobrol banyak lagi bersama Belva. Sesaat lagi di segmen berikut kita akan ngobrol seperti apa tentang dia kuliah di luar negeri dan double degree-nya ya. Iya betul. Oke, untuk itu tetaplah di People and Inspiration. Kita jalanin ke sana bisa bro? Iya boleh, yuk. Ayo. Silakan.